Analisis data. Contoh regresi dan kolerasi. Itu data biaya promosi dan volume penjualan PT Bahagia perusahaan minyak goreng tahun 1992 sampai 1996, di mana X biaya promosi dan Y volume penjualan. Kita bisa lihat hasilnya X 26, Y 40, XY 232, X2 158, Y2 346. Contoh regresi. Diketahui hubungan biaya promosi X dalam jutaan rupiah dan Y volume penjualan dalam ratusan juta liter dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linear berikut. Y sama dengan 2,530 tambah 1,053 X. Perkiraan volume penjualan jika dikeluarkan biaya promosi Rp 10 juta rupiah adalah jawab. Y sama dengan 2,530 tambah 1,053 X. X sama dengan 10 sama dengan Y sama dengan 2,53 tambah 1,053 kali 10 sama dengan 2,53 tambah 10,53 sama dengan 13,6 ratusan juta liter. Volume penjualan sama dengan 13,06 kali 100 juta liter. Kolerasi, jika nilai R mendekati plus 1 atau R mendekati min 1, maka X dan Y memiliki kolerasi linear yang tinggi. Jika nilai R sama dengan plus 1 atau R sama dengan min 1, maka X dan Y memiliki kolerasi linear sempurna. Jika nilai R sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki hubungan linear. Lihat contoh di atas. Setelah mendapatkan persamaan regresi Y sama dengan 2,530 tambah 1,053 X, hitung koefisien kolerasi R dan koefisien determinasi R. Gunakan data berikut, lihat contoh di atas. Nilai R sama dengan 0,9857 menunjukkan bahwa peubah X atau biaya promosi dan Y volume penjualan berkolerasi linear yang positif dan tinggi. R sama dengan R2 sama dengan 0,98572 sama dengan 0,97165 sama dengan 97%. Nilai R sama dengan 97% menunjukkan bahwa 97% proporsi keragaman nilai peubah Y atau volume penjualan dapat dijelaskan oleh nilai peubah X biaya promosi melalui hubungan linear. Sisanya yaitu 3% dijelaskan oleh lain. Analisis kolerasi dan regresi dengan Excel. Untuk dapat menggunakan perintah data analisis, yaitu dengan cara aktifkan program Microsoft Excel hingga terdapat worksheet kosong. Klik File, klik Menu Option. Sebuah kotak dialog Excel option ditampilkan dan klik menu ADD Ins. Di bagian bawah terdapat kotak Manage Excel ADD Ins. Klik ikon Go, checklist analysis tool, dan klik Go. Hasilnya seperti di bawah ini. Analisis regresi bertujuan untuk melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya.
Langkah-langkah membuat regresi dengan menggunakan Excel. Itu ketik data X pada kolom B dan data Y pada kolom C. Pilih data pada menu utama, pilih data analisis, pilih regression, klik OK. Setelah muncul kotak dialog, pada input Y, rank, sort pada rank C3 sampai C7. Pada input X, rank, sort pada rank B3 sampai B7. Pada output rank, ketik A9, klik OK. Maka hasil yang akan dikeluarkan adalah sebagai berikut. Langkah-langkah membuat kolerasi dengan menggunakan Excel. Itu pilih data pada menu utama, pilih data analisis, pilih correlation, pilih OK. Setelah muncul kotak dialog, pada input rank, sort pada rank A2 sampai B11. Pada output rank, ketik D23, klik OK. Muncul hasilnya. Membuat grafik regresi linear, yaitu dengan cara pilih menu insert, scatter, pilih tab scatter only mark, pada chart layout di menu bar pilih layout ketiga. Itu bisa kita lihat grafiknya. Perbedaan regresi dan kolerasi, yaitu pernyataan sering kita dengar adalah bahwa regresi dimengerti dengan kata kunci pengaruh dan kolerasi dimengerti dengan kata kunci hubungan. Pengertian sederhana itu tidaklah salah, tetapi tidak ada salahnya juga kita memahami secara lebih lanjut tentang regresi dan kolerasi. Analisis kolerasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Analisis kolerasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien kolerasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Sebagai contoh, kita tertarik untuk menemukan kolerasi antara merokok dengan penyakit kanker. Berdasarkan penjelasan statistik dan matematika pada anak sekolah dan mahasiswa, dan seterusnya. Dalam analisis regresi kita tidak menggunakan pengukuran tersebut. Manfaat kolerasi dan regresi. Kegunaan analisis kolerasi dan regresi dalam kebanyakan fenomena alam, menaksir rata populasi atau menguji perbedaan dua rata dengan teknik uji statistika, baik yang memerlukan asumsi sebaran khusus parametrik maupun yang tidak ketat asumsi sebarannya non parametrik, jadi tidak efisien dan tidak efektif lagi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya peubah dan berhubungan dan saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, kita akan memperkirakan nilai jual sebuah rumah di suatu daerah tertentu. Kita dapat mengambil sampel acak dari ratusan rumah yang ada dalam daerah tersebut. Kemudian kita menghitung rata harga jualnya. Tetapi menggunakan metode ini, kita mengabaikan informasi yang mudah diamati. Misalnya luas lantai, banyaknya kamar tidur, banyaknya kamar mandi, dan umur rumah tersebut. Informasi ini akan lebih bermanfaat kalau digunakan menaksir nilai jual rumah yang bersangkutan.